kamu kenal si Fulan gak? Dia baru melahirkan, anaknya kecil banget. Oh iya saya kenal. Terus air susunya gak keluar. Dia kayaknya pemalas banget ya. Terus malah dia nyuruh-nyuruh suaminya pula. Belum lagi anaknya nangis melulu. Terus kurus lagi, anaknya kelihatan kucel. Teman-teman, inilah yang sering terjadi pada ibu-ibu yang baru melahirkan. Tetangga, keluarga, bahkan suami tidak mendukung mereka. Lalu apa yang akan terjadi? Padahal sakit setelah melahirkan belum juga usai. Sakit setelah C-section juga belum selesai. Belum lagi suami yang hanya sibuk dengan pekerjaan, orang tua yang tidak begitu peduli, atau bahkan keluarga yang cuek-cuek saja. Baby blues dan postpartum depression. Kita mungkin pernah mendengar ibu yang membunuh bayinya, atau kita juga pernah mendengar ibu yang meninggal beberapa minggu setelah melahirkan, padahal tidak terjadi pendarahan atau sebagainya. Ya, umum kita dengarkan tentang baby blues. Tapi sebenarnya menurut Mental Health of America mengatakan bahwa sangat umum terjadi pada ibu-ibu yang baru melahirkan untuk mengalami baby blues setelah 3 hari melahirkan, dan paling lama bertahan selama 2 minggu. Kalau seandainya 2 minggu dan masih terjadi mood swing dan hal-hal yang kurang baik pada diri si ibu, maka itu bukanlah baby blues, melainkan postpartum depression. Lalu apa bedanya postpartum depression dengan baby blues? Dan bagaimana cara mengatasi keduanya? Gejala baby blues amat mudah diamati. Para suami, para keluarga, saudara, mertua, orang tua, perhatikan ini, karena ini sangat penting bagi jiwa si ibu. Baby blues tandanya adalah merasa sangat lelah, sedih, frustasi, dan sangat stres. Itu adalah tanda baby blues, yang mana biasanya terjadi setelah beberapa minggu pasca melahirkan. Tapi biasanya juga setelah Anda mengalami kelelahan yang amat sangat dan stres yang tidak terbendung, dalam 2 minggu ini akan hilang. Namun jika tidak hilang, maka itu bukan baby blues, melainkan postpartum depression. Dan apa gejala-gejala postpartum depression? Yang pertama adalah merasa sangat sedih, kehilangan harapan, dan sangat stres. Yang kedua, khawatir berlebihan, ketakutan berlebihan, panik tiba-tiba, dan sesering mungkin merasa memblame atau menyalahkan diri sendiri yang sebenarnya tidak penting. Dan juga ketika si ibu yang baru melahirkan mulai menangis terlalu sering, terus feeling moody, marah pada diri sendiri, dan tidur terlalu banyak, tidur terlalu sedikit, makan terlalu banyak, makan terlalu sedikit, dan mengalami masalah terhadap konsentrasi, juga tidak menginginkan bertemu teman, bertemu keluarga, dan mulai merasa ingin menyakiti si bayi, baik membunuhnya atau membiarkannya tanpa mengurusnya. Dan juga jangan salah teman-teman, perasaan postpartum depression ini tidak jarang si ibu akan membunuh atau menyakiti dirinya sendiri. Suami, keluarga, tetangga, please jangan ketika Anda berkunjung ke tetangga yang baru melahirkan membiasakan mulut Anda untuk berkomentar yang pedas, yang tidak baik, ataupun hal-hal yang kurang berkenan. Sebab kita sama-sama tahu betapa beratnya memiliki seorang bayi, dan tidak jarang orang datang mulai menilai bayinya dan jarang memberikan support kepada si ibu. Nah, inilah yang menjadi awal dari postpartum depression atau depresi berat setelah melahirkan. Banyak orang berkata, dia kayaknya menjadi gila. Tidak, sahabat,
itu adalah postpartum depresi. Dan please bantu mereka, karena kesehatan jiwa si ibu adalah bagian yang sangat penting terhadap kita untuk menghargai dan menjaga sesama. Dan lebih bagus untuk saling mendukung sesama perempuan. Dan bagi para suami, dengarkan ini, istri Anda adalah harta bernilai Anda, dan istri Anda adalah seorang perempuan yang akan menjaga, membesarkan, dan mendidik anak Anda menjadi manusia yang berguna. Meskipun sangat jarang terjadi, tapi postpartum depression ini menyebabkan seorang ibu mulai berpikir untuk menyakiti bayinya atau diri mereka sendiri. Dan juga kadang-kadang mereka mulai mendengarkan suara-suara, melihat sesuatu, berhalusinasi sesuatu yang tidak sebenarnya ada di sana, atau merasa paranoid, terlalu khawatir, terlalu curiga, dan tidak percaya pada siapapun. Ini gejala yang paling buruk dari postpartum depression. Dan apa sebenarnya yang menyebabkan postpartum depression? Postpartum depression disebabkan oleh dua kombinasi hal yang terjadi pada jiwa si ibu setelah melahirkan. Yang pertama adalah perubahan hormonal yang terjadi setelah bayi dilahirkan. Dan yang kedua adalah perubahan kebiasaan, terutama jam tidur yang semakin berkurang, dan juga meningkatnya stres karena harus mengurusi si bayi yang kadang tidak berhenti menangis, kadang tidak ditahu apa keinginan, namanya juga bayi kan. Teman-teman, saya disayangi dan dimanjakan suami. Saya sempat mengalami baby blues karena memang kekurangan tidur. Tapi suami sangat siaga terhadap hal ini, sehingga ketika bayi saya berusia 3 hari setelah kami dari rumah sakit, si suami menjaganya dan si ibu mertua mulai meluangkan waktu untuk melihat si bayi. Setelah beberapa minggu kami sudah mulai bisa keluar, meskipun pada saat pandemi seperti ini meningkat semakin buruk tentang baby blues dan postpartum depression karena kita tidak bisa kemana-mana. Tapi tahu nggak suami, Anda mengajak istri Anda untuk jalan tidak di tempat keramaian itu sudah menyenangkan hatinya. Dan cara untuk mengatasinya adalah berhenti berkomentar yang buruk terhadap si ibu. Dan suami harus siap siaga, menemani, menyayangi, dan tetap katakan kepadanya bahwa tubuhnya masih sangat bagus dan dia tetap terlihat cantik. Dan berikan perhatian dan waktu Anda untuk istri Anda. Dan bagi keluarga, please temani dan sayangi ibu yang baru melahirkan. Namun jika sudah melakukan beragam hal untuk mengatasi gejala-gejala postpartum depression atau depresi setelah melahirkan pada istri dan seorang ibu yang baru melahirkan dan tidak memberikan hasil yang maksimal, maka jangan lupa konsultasikan dengan dokter Anda. Itu saja ya guys. Terima kasih untuk masih setia menonton video Queen of Button yang hidup di Amerika dari Washington DC. Terima kasih. Bye bye.